Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Dadi Andrian dengan NIM 20033040 dan Saya Mazilati Rifka dengan NIM 22033090. pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah praktikum atau percobaan mengenai hukum gas ideal, yang mana pada praktikum ini memiliki dua tujuan, yaitu Untuk tujuan eksperimen pada kali ini itu ada dua. Yang pertama, menyelidiki bahwa perubahan suhu, volume, dan tekanan gas yang diukur itu sesuai dengan hukum gas ideal. Untuk tujuan yang kedua yaitu menyelidiki kasus khusus pada gas ideal, yaitu volume konstan dan temperatur konstan. baik, itu ada dua tujuan dari percobaan kita kali ini. Setelah itu kita akan membahas mengenai alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya teori dasar mengenai praktikum ini. Selanjutnya yaitu prosedur dan pengambilan data. Setelah pengambilan data kita akan melakukan pengolahan data. Setelah itu kita akan melakukan pembahasan serta kesimpulan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori dasar hukum gas ideal. Untuk teori dasarnya, kita pertama harus mengetahui apa itu hukum gas ideal. Hukum gas ideal didasarkan pada konsep bahwa gas terdiri dari partikel-partikel yang bergerak secara acak dengan jarak antar partikel yang sangat jauh dibandingkan dengan ukuran partikel itu sendiri. Asumsi ini menganggap partikel gas tidak memiliki interaksi antar partikel kecuali saat terjadi tumbukan elastis sempurna. Energi kinetik rata-rata partikel gas sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut, yang dijelaskan melalui hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Untuk hukum Boyle menyatakan pada suhu tetap tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Sedangkan untuk hukum Charles pada tekanan tetap, volume gas akan sebanding dengan suhunya. Dan untuk hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa pada volume tetap tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Dengan menggabungkan hukum-hukum di atas diperoleh persamaan umum yang dikenal sebagai persamaan gas ideal, yaitu PP sama dengan nRT, yang mana tekanan P, volume V, jumlah mol gas N, konstanta gas ideal R, dan suhu mutlak T dalam satu persamaan universal yang berlaku untuk gas dalam kondisi ideal. Suhu nol mutlak adalah suhu terendah yang mungkin terjadi pada sebuah benda-benda secara teori sebesar minus 273,15 derajat Celcius. Secara teori, ketika sebuah molekul mencapai suhu nol mutlak, molekul tersebut tidak bergerak relatif terhadap seluruh molekul lain. Pada saat suhu nol mutlak, molekul memiliki tingkat energi minimal. Hal ini menurut Pratama dan DKK tahun 2018. Faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan dari suhu gas ideal yang pertama, interaksi antar partikel gas. Pada gas nyata, partikel-partikel gas dapat disuling, tarik-menarik, dan tolak-menolak yang tidak diperhitungkan dengan hukum gas ideal. Yang kedua, volume partikel gas. Pada gas nyata, partikel-partikel gas memiliki volume yang tidak dapat diabaikan yang juga tidak diperhitungkan dalam hukum gas ideal. Yang ketiga, tekanan tinggi. Pada tekanan tinggi, partikel-partikel gas lebih cenderung saling berinteraksi, sehingga hukum gas ideal menjadi kurang akurat. Hal ini menurut Peter tahun 2020. Baiklah, kita masuk ke alat dan bahan. Untuk alat dan bahan pada praktikum kita kali ini itu ada gas ideal Laus-Ringhe, ada pressure atau temperatur konstan, 850 universal interface, sama Pascal capstone. Untuk settingan awalnya pertama kita pasang si gas low ideal Ringhe, dipasangkan ke pressure atau temperatur sensor. Setelah itu kita sambungkan ke 850 universal interface. Untuk yang pemasangannya kita pasang di 3. Selanjutnya kita menghidupkan komputer dan membuka Pascal capstone. Di Pascal capstone kita membuat grafik antara tekanan absolut dan temperatur atau suhu. Untuk tekanan absolut dengan satuan kilopascal dan untuk temperaturnya dengan satuan Kelvin. Kita masuk ke prosedur yang pertama, yaitu prosedur hukum gas ideal. Sebelumnya kita pastikan dulu untuk laju sampelnya yaitu 20 Hz. Di sini ada
tabel data yang dimana pada prosedur kali ini kita akan memvariasikan volume 1 dengan nilai volume yaitu 40 mili hingga 60 mili. Sedangkan untuk volume 2-nya itu dengan nilai tetap atau konstan yaitu 21 mili. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data. Yang pertama yaitu kita melepaskan sambungan Kepler antara plunger dengan sensor. Setelah itu kita mengatur volume sesuai dengan yang telah ditentukan pada tabel. Untuk data pertama yaitu 40 mili. Setelah plunger diatur, kita sambungkan kembali Kepler ke sensor. Setelah plunger dan sensor telah terpasang, kita pastikan grafik sudah sesuai antara tekanan absolut dan tekanan suhu. Lalu kita menekan tombol record dan kita menekan plunger secara cepat. Setelah itu kita menekan tanda stop. Setelah kita dapat grafiknya, kita lalu mengambil titik puncak untuk grafik suhu. Lalu kita menekan titik koordinat terus. Setelah itu kita mengambil titik yang satu garis lurus dengan titik temperatur tadi. Kalau dia kosong dia langsung ngisi otomatis. Untuk data yang digrafik merupakan data T1, T2 dan P2, sedangkan yang di dalam tabel untuk yang bagian min itu merupakan data untuk T1 dan P1. Kita masuk ke pengolahan data. Untuk pengolahan data tabel 1 ini kita menggunakan persamaan V1 per V2 sama dengan T1 dikali P2 per T2 dikali P1. Setelah itu kita masukkan data-data berikut. Untuk data 1, P1-nya 40 mili per 21 mili. Untuk T1-nya di sini 292,94 Kelvin dikali P2-nya 192,99 kilopascal per 322,52 Kelvin dikali 100,98 kilopascal. Ini bisa kita coret. Hasilnya didapat yaitu 1,9. Nah, ini kita dapat 1,73. Lalu kita mencari persen KSR-nya. Untuk rumus persen KSR-nya yaitu P1 per V2 dikurang T1 P2 per P2 P1 per P1 per P2 dikali 100%. Lalu kita masukkan 1,9 dikurang 1,73 per 1,9 dikali 100%. Didapat hasilnya itu 8,9%. Baiklah, setelah melakukan pengolahan data, kita dapat persen KSR untuk kelima datanya. Untuk data 40 mili yaitu 8,9%, 45 mili 3,8%, 50 mili 2,7%, 55 mili 5,8%, dan 60 mili 7,6%. Baiklah, kita lanjut.
Sebelumnya kita melakukan percobaan pertama yaitu gas ideal. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua yaitu temperatur konstan. Sebelumnya kita pilih dulu grafik dari analisis ini menuju ke konstan temperatur. Nah, ini dia tabelnya. Ada ketentuan seperti sebelumnya yaitu dimulai dari 50, 45, 40, 35 sampai 25. Setelah pelanggar berada di 50 mili, selanjutnya kita akan menekan preview. Nah, untuk setiap perubahan pelanggar yaitu menjadi 45, 40 sampai dengan 25, kita akan menggunakan keep sample untuk mendapatkan nilai dari pressure atau tekanan. Baik, kita mulai untuk preview dari 50. Kita dorong ke bawah sampai 45. Kita tekan keep sample 40. Kita tekan keep sample 35, kita tekan keep sample 30, kita tekan keep sample dan 25, kita tekan keep sample. Setelah kita mendapatkan grafiknya dari percobaannya, kita akan mencari slope. Bagaimana caranya? Gini caranya, kita menekan ini yaitu Highlight Ranger of Point in Active Data. Selanjutnya kita blok semuanya titiknya sudah. Selanjutnya kita ubah di sini dari strict volume millimeter, quick call kita pilih yang volume pangkat -1. Sudah. Baik, kita balik ke atas. Kita menggunakan linear MX plus B, maka keluar nilai slope-nya di sini. Baik, kita mendapatkan di sini nilai slope-nya yaitu M sama dengan 4750, yang mana dengan satuannya adalah kilopascal. Selanjutnya setelah kita mendapatkan slope-nya, kita mengirim datanya ke dalam tabel. Dapat diketahui dan didapatkan yang mana P untuk tekanan dan T untuk suhu sebagai berikut. Baik, kita akan menggunakan perhitungan yaitu N sama dengan slope per RT, yang mana di sini slope-nya adalah kita dapatkan di sini yaitu 4750. Kita ubah satuannya menjadi 4,750 Pascal meter kubik. Nah, untuk R nya sendiri yaitu ketentuan yang mana 8,31 meter kubik Pascal per K mol. Nah, untuk P nya sendiri atau suhunya kita lihat di sini yang awal yaitu kita ubah satuannya dari Celsius Kelvin menjadi 306,52 Kelvin. Kita masukkan ini ke dalam pada rumusnya yaitu N sama dengan slope yaitu di sini 4,750 PA meter pangkat 3 per R-nya 831 meter pangkat 3 Pascal per K mol dikali T-nya 306,52 Kelvin. Maka didapatkan nilai N sama dengan 1,86 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah N untuk volume 50 dan akan kita cari untuk volume selanjutnya sampai 25. Untuk data pertama kita mendapatkan N-nya 1,86 kali 10 pangkat 3 mol. Nah, jika data ini benar, maka untuk N dari seluruh volumenya baik itu 50, 45 sampai 25, maka untuk hasil N-nya akan sama yaitu sebesar 1,86 kali 10 pangkat min 3 mol. Terima kasih telah melihat sampai akhir video. Sekian percobaan kami mengenai praktikum hukum gas ideal. Untuk pertemuan selanjutnya harap dinanti. Sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.